Stop dulu, Sobat Sehat. Jangan buru-buru meneguk air kelapa hanya karena mendengar minuman ini alami, segar, dan katanya pasti baik untuk tubuh. Eits, jangan salah paham dulu. Saya bukan mau mengatakan semua lansia harus menjauhi air kelapa. Tetapi, ada kondisi tertentu yang membuat kita tidak boleh asal minum sebanyak-banyaknya, terutama kalau usia sudah bertambah dan sudah ada penyakit tertentu. Coba bayangkan situasi seperti ini. Cuaca sedang panas, badan terasa lemas. Lalu ada seseorang menawarkan 1 gelas besar air kelapa muda. Rasanya segar sekali. Banyak orang langsung berpikir, ini kan alami, berarti aman. Bahkan ada yang menjadikannya minuman rutin setiap hari. Nah, Sobat Sehat, justru kata alami tidak selalu berarti bebas dikonsumsi tanpa mempertimbangkan jumlah dan kondisi kesehatan. Air kelapa memang mengandung cairan dan berbagai mineral, termasuk kalium. Bagi banyak orang yang sehat, air kelapa bisa dinikmati sebagai salah satu minuman. Tetapi kebutuhan dan batasan setiap orang tidak sama. Pada sebagian pasien dengan penyakit ginjal, terutama ketika fungsi ginjal menurun dan kadar kalium perlu dikendalikan, pilihan makanan dan minuman memang harus lebih diperhatikan. Nah, disinilah banyak lansia sering terjebak. Mereka hanya mendengar satu kalimat, air kelapa itu sehat. Kalimat itu kemudian dipercaya untuk semua keadaan. Padahal seseorang yang tidak memiliki masalah kesehatan tertentu, tentu berbeda dengan pasien yang sudah memiliki gangguan ginjal, sedang menjalani dialisis, atau mendapatkan pengaturan khusus mengenai cairan dan mineral. Jadi, sebelum minum, kita harus tahu dulu kondisi tubuh sendiri. Halo, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang air kelapa. Kita akan membahas kenapa minuman yang terlihat sangat sederhana ini tidak bisa diperlakukan sama pada semua orang. Kita juga akan membicarakan siapa yang perlu lebih berhati-hati, bagaimana cara melihat jumlah konsumsi, dan kenapa pasien tertentu sebaiknya tidak sekadar mengikuti kebiasaan orang lain. Sebelum kita lanjut, kalau Sobat Sehat suka pembahasan kesehatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, membahas makanan dan minuman yang mudah ditemukan, jangan lupa subscribe Sobat Sehat Penyakit Dalam, tekan juga tombol suka kalau pembahasan seperti ini bermanfaat. Sekarang mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Sebenarnya, apa yang membuat air kelapa perlu diperhatikan oleh sebagian lansia? Jawabannya salah satunya adalah kandungan mineral, terutama kalium. Kalium merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Tubuh memerlukannya untuk berbagai fungsi, termasuk fungsi saraf dan otot. Tetapi seperti banyak hal dalam tubuh, jumlahnya harus berada dalam keseimbangan. Terlalu rendah bisa menjadi masalah. Terlalu tinggi juga bisa menjadi masalah. Nah, disinilah fungsi ginjal menjadi sangat penting dalam membantu menjaga keseimbangan tersebut. Pada orang dengan ginjal yang berfungsi baik, tubuh memiliki kemampuan untuk mengatur keseimbangan berbagai zat dengan lebih baik. Tetapi ketika fungsi ginjal menurun, kemampuan membuang kelebihan kalium dapat terganggu. Karena itu, pada penyakit ginjal tertentu, terutama ketika penyakit sudah lebih lanjut, dokter atau ahli gizi dapat memberikan pengaturan khusus mengenai jumlah kalium dari makanan dan minuman. Jadi, Sobat Sehat, kalau ada seseorang berkata, saya punya penyakit ginjal, tetapi saya minum air kelapa supaya ginjal saya lebih sehat, jangan langsung menganggap kebiasaan itu pasti benar. Justru pada penyakit ginjal, kebutuhan setiap pasien bisa berbeda. Ada pasien yang mungkin belum memerlukan pembatasan tertentu, sementara pasien lain memang harus lebih ketat mengatur asupan kalium dan cairan. Tidak ada satu aturan yang cocok untuk semuanya. Ini penting sekali untuk dipahami. Penyakit ginjal bukan hanya satu kondisi yang sama pada setiap orang. Tingkat fungsi ginjal bisa berbeda. Hasil pemeriksaan darah juga bisa berbeda. Ada pasien yang kadar kaliumnya masih normal, ada yang sudah tinggi, ada yang tidak memiliki pembatasan cairan, tetapi ada juga yang memang perlu mengatur jumlah cairan dengan ketat. Karena itu, jangan meniru pola minum orang lain tanpa memahami kondisi sendiri. Nah, mungkin Sobat Sehat sekarang bertanya, kalau begitu, apakah semua penderita ginjal tidak boleh minum air kelapa?
Tidak bisa dijawab sesederhana itu. Yang benar adalah, pasien dengan penyakit ginjal perlu menyesuaikan makanan dan minumannya berdasarkan kondisi ginjal. Hasil pemeriksaan, obat yang digunakan, dan anjuran tenaga kesehatan. Pada beberapa pasien, pembatasan kalium atau cairan memang diperlukan, tetapi tidak semua pasien memiliki aturan yang sama. Sekarang kita bahas sesuatu yang sering membuat orang salah paham. Karena air kelapa terasa ringan dan tidak seperti minuman bersoda, banyak orang menganggap jumlahnya tidak perlu dihitung. Padahal bagi pasien yang memang mendapatkan pembatasan cairan, minuman tetap merupakan bagian dari total cairan harian. Pada penyakit ginjal tertentu, terutama kondisi yang lebih berat atau pasien dialisis, jumlah cairan bisa menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dengan serius. Kalau cairan terlalu banyak pada seseorang yang ginjalnya tidak mampu membuang kelebihan cairan dengan baik, tubuh dapat mengalami penumpukan cairan. Keluhan seperti bengkak dan sesak napas bisa menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Karena itu, pasien dengan penyakit ginjal tidak seharusnya menambah jumlah minuman hanya berdasarkan anggapan bahwa minuman tersebut alami atau menyehatkan. Jumlah cairan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi kata stop dulu. Pada video ini, bukan berarti semua sobat sehat harus berhenti minum air kelapa. Yang perlu dihentikan adalah kebiasaan asal percaya bahwa semua minuman alami otomatis cocok untuk semua penyakit. Sebelum mengambil gelas kedua, ketiga, atau menjadikan air kelapa sebagai minuman rutin setiap hari, berhenti sebentar dan tanyakan, apakah kondisi tubuh saya memang cocok untuk kebiasaan ini? Selain penyakit ginjal, ada juga hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan obat tertentu. Beberapa obat dan kondisi kesehatan dapat memengaruhi keseimbangan kalium dalam tubuh. Pada pasien dengan penyakit ginjal, penggunaan obat tertentu juga dapat ikut meningkatkan risiko kadar kalium menjadi tinggi. Karena itu, pasien yang sedang menjalani pengobatan rutin sebaiknya tidak sembarangan menambah atau mengandalkan minuman tinggi kalium tanpa berdiskusi dengan tenaga kesehatan. Sobat sehat mungkin pernah mendengar istilah kalium tinggi dalam darah. Kondisi ini disebut hiperkalemia. Masalahnya, kita tidak bisa menilai kadar kalium hanya dengan melihat wajah seseorang atau menebak dari perasaannya. Pada sebagian orang, kondisi tersebut bisa tidak menimbulkan gejala yang jelas. Tetapi kadar kalium yang terlalu tinggi dapat memengaruhi fungsi otot dan irama jantung, sehingga pada kondisi tertentu dapat menjadi masalah serius. Nah, jangan sampai kita salah menangkap maksudnya. Bukan berarti satu kali minum air kelapa langsung membuat semua orang mengalami kalium tinggi. Tidak seperti itu. Yang kita bicarakan adalah risiko yang perlu diperhatikan pada orang tertentu, terutama mereka yang sudah memiliki gangguan ginjal atau masalah pengaturan kalium. Risiko seseorang dipengaruhi oleh kondisi tubuh, jumlah yang dikonsumsi, pola makan secara keseluruhan, obat-obatan, dan hasil pemeriksaan darah. Itulah mengapa saya selalu mengajak sobat sehat untuk tidak terlalu percaya pada kalimat sederhana seperti minum ini pasti bagus untuk ginjal. Ginjal yang sehat dan ginjal yang sudah mengalami gangguan tidak selalu memiliki kebutuhan yang sama. Bahkan pada pasien dengan penyakit ginjal, kebutuhan makanan dan minuman dapat berubah seiring perubahan fungsi ginjal. Karena itu, pengaturan makanan sebaiknya disesuaikan secara individual. Sekarang mari kita bicara tentang jantung. Banyak lansia juga memiliki penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau masalah pembengkakan. Dalam kondisi tertentu, dokter dapat memberikan pengaturan khusus mengenai cairan. Nah, kalau sobat sehat sudah diberi batasan jumlah minum dalam sehari, tentu air kelapa tetap harus masuk ke dalam perhitungan cairan. Jangan karena namanya air kelapa, lalu dianggap tidak termasuk minuman. Bayangkan, seseorang yang sudah mendapatkan anjuran untuk membatasi cairan, tetapi kemudian minum beberapa gelas air kelapa karena merasa minuman ini sehat. Setelah itu masih minum teh, kopi, air putih, makan sup, dan berbagai minuman lainnya. Kalau semua dilakukan tanpa memperhatikan jumlah, total cairan bisa menjadi jauh lebih banyak dari yang dianjurkan. Jadi yang perlu dilihat, bukan hanya jenis minumannya, tetapi juga jumlah keseluruhannya. Sobat sehat, ini juga menjadi pengingat
bahwa sehat selalu bergantung pada konteks. Air putih sehat, tetapi pada pasien tertentu, jumlah cairannya tetap bisa diatur. Buah sehat, tetapi pada kondisi tertentu, kandungan mineralnya mungkin perlu diperhatikan. Begitu pula air kelapa. Jangan hanya bertanya, apakah air kelapa sehat? Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah air kelapa cocok untuk kondisi kesehatan saya? Dan dalam jumlah berapa? Sekarang kita masuk ke kesalahan berikutnya. Ada orang yang minum air kelapa setiap hari karena percaya bisa menjadi pengganti semua minuman. Padahal, tubuh tetap membutuhkan pola makan dan minum yang seimbang. Jangan sampai air kelapa dianggap sebagai obat wajib setiap pagi. Kalau sobat sehat-sehat dan ingin menikmati air kelapa sesekali, itu berbeda dengan menjadikannya kebiasaan berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan kalori, gula, mineral, dan cairan secara keseluruhan. Kandungan air kelapa juga dapat berbeda, tergantung jenis, ukuran, kematangan, dan produk yang dikonsumsi. Air kelapa segar tidak selalu memiliki kandungan yang persis sama dengan produk kemasan. Karena itu, kalau sobat sehat membeli produk kemasan, biasakan melihat labelnya. Perhatikan ukuran sajian, jumlah gula, dan kandungan lain yang tercantum. Jangan hanya melihat gambar kelapa di kemasan, lalu langsung menganggap seluruh isinya pasti sama, seperti air kelapa segar. Ini penting terutama bagi sobat sehat yang memiliki diabetes atau sedang mengontrol gula darah. Air kelapa bukan berarti harus dianggap sebagai minuman terlarang untuk semua pasien diabetes. Tetapi tetap perlu memperhatikan jumlah dan keseluruhan pola makan. Apalagi, produk kemasan tertentu dapat memiliki tambahan gula. Jadi jangan hanya fokus pada kata alami, tetapi lihat juga apa yang sebenarnya masuk ke tubuh melalui satu botol atau satu gelas minuman tersebut. Nah, ada juga kebiasaan yang cukup populer, yaitu minum air kelapa setelah merasa lelah atau berkeringat. Memang tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Tetapi kebutuhan penggantian cairan tidak selalu berarti semua orang harus langsung minum air kelapa dalam jumlah besar. Untuk aktivitas sehari-hari biasa, kebutuhan cairan seseorang bisa dipenuhi melalui pilihan minuman dan makanan sesuai kondisi masing-masing. Tidak perlu selalu mencari minuman khusus. Sobat sehat juga perlu berhati-hati dengan anggapan bahwa air kelapa bisa membersihkan ginjal atau mencuci ginjal. Istilah seperti ini terdengar menarik. Tetapi tubuh kita memiliki sistem yang jauh lebih kompleks. Ginjal bukan saringan dapur yang bisa dibersihkan hanya dengan menuangkan minuman tertentu. Menjaga kesehatan ginjal lebih berkaitan dengan pengelolaan faktor risiko, pengobatan penyakit yang ada, pola makan yang sesuai, dan pemeriksaan bila diperlukan. Kalau seseorang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit ginjal, yang dibutuhkan bukan mencari satu minuman ajaib. Yang lebih penting adalah mengelola penyakit tersebut dengan baik. Minum air kelapa sambil mengabaikan obat, tidak mengontrol tekanan darah, atau tidak memeriksa gula darah, tentu bukan strategi yang tepat. Kita tidak boleh membiarkan satu minuman membuat kita merasa sudah melakukan semua hal yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan lansia yang tidak memiliki penyakit ginjal, tidak mendapat pembatasan cairan, dan secara umum kondisi kesehatannya baik? Dalam keadaan seperti itu, air kelapa dapat dinikmati sebagai salah satu minuman, tetapi tetap kembali kepada prinsip yang sama, yaitu secukupnya. Tidak perlu menganggap semakin banyak semakin baik. Tubuh membutuhkan variasi dan keseimbangan, bukan kebiasaan berlebihan terhadap satu jenis makanan atau minuman. Kalau sobat sehat ingin minum air kelapa, pilihlah dengan cara yang sederhana. Tidak perlu ditambah terlalu banyak gula atau sirup. Jangan sampai kita membeli air kelapa karena ingin hidup sehat, tetapi akhirnya yang diminum justru menjadi minuman dengan tambahan gula berlebihan. Nikmati rasa aslinya. Kalau membeli produk kemasan, baca labelnya. Perhatikan berapa ukuran satu sajian dan apa saja yang ditambahkan oleh produsennya. Lalu, kapan sebaiknya minum air kelapa? Sebenarnya, bagi orang yang tidak memiliki pembatasan khusus, tidak ada satu jam ajaib yang membuat air kelapa mendadak menjadi jauh lebih sehat. Tidak harus selalu pagi hari, tidak harus selalu sebelum sarapan, tidak harus selalu malam hari. Yang lebih penting adalah bagaimana minuman tersebut masuk ke dalam pola makan
dan kebutuhan cairan harian secara keseluruhan. Jadi, kalau ada yang berkata, saya harus minum air kelapa setiap pagi supaya ginjal bersih. Sobat Sehat sekarang sudah punya alasan untuk lebih kritis. Jangan langsung percaya, tanyakan. Dasar kesehatannya apa? Apakah saya memang membutuhkan kebiasaan itu? Apakah saya memiliki penyakit tertentu? Apakah saya sedang membatasi kalium atau cairan? Pertanyaan seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti kebiasaan yang sedang populer. Sekarang mari kita bahas kelompok yang menurut saya harus lebih berhati-hati. Pertama, adalah lansia dengan penyakit ginjal kronis. Terutama, jika dokter sudah mengatakan bahwa fungsi ginjal menurun atau kadar kalium perlu dikontrol. Dalam kondisi seperti ini, jangan membuat keputusan sendiri untuk rutin minum air kelapa. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi yang memahami kondisi ginjal Sobat Sehat. Kelompok berikutnya adalah pasien yang menjalani dialisis atau sudah mendapatkan pengaturan ketat mengenai makanan, minuman, cairan, atau kalium. Pada pasien dialisis, pengaturan kalium dan cairan memang menjadi bagian penting dari perawatan. Karena itu, jangan sekadar mengikuti saran dari teman, tetangga, atau video di internet yang mengatakan air kelapa pasti baik. Kebutuhan pasien dialisis sangat individual dan harus mengikuti rencana perawatan masing-masing. Kemudian, Sobat Sehat yang memiliki penyakit jantung dan sudah diberi batasan cairan, juga perlu memasukkan air kelapa ke dalam total konsumsi cairan. Jangan menganggap karena minumannya alami, maka boleh diminum tanpa batas. Kalau sudah ada pembengkakan, sesak, atau dokter pernah memberikan batasan cairan, jangan mengubah pola minum sendiri. Diskusikan terlebih dahulu berapa jumlah yang sesuai dengan kondisi Sobat Sehat. Ada juga pasien yang mengonsumsi banyak obat secara rutin. Pada usia lanjut, penggunaan beberapa jenis obat sekaligus memang lebih sering terjadi, karena beberapa obat dan penyakit dapat memengaruhi keseimbangan kalium. Penting untuk memberitahu dokter tentang kebiasaan makanan atau minuman yang dikonsumsi rutin, terutama kalau Sobat Sehat mulai minum air kelapa setiap hari dalam jumlah cukup banyak sebagai bagian dari kebiasaan baru. Nah, sekarang kita bahas tanda yang tidak boleh disepelekan. Kalau Sobat Sehat sudah memiliki penyakit ginjal atau penyakit jantung, kemudian mengalami keluhan seperti kelemahan yang tidak biasa, berdebar, nyeri dada, sesak napas, pembengkakan yang memburuk, atau kondisi tubuh yang terasa jauh berbeda dari biasanya. Jangan mencoba mengatasinya hanya dengan mengganti minuman. Gejala seperti ini perlu dinilai sesuai kondisi dan tingkat keparahannya. Khusus untuk masalah kalium, kita tidak bisa memastikan kadar seseorang hanya dari gejala. Pemeriksaan darah tetap diperlukan untuk mengetahui apakah kadar kalium normal, rendah, atau tinggi. Jadi jangan mencoba menebak sendiri. Jangan pula menganggap bahwa semua rasa lemas berarti kekurangan elektrolit dan langsung minum air kelapa sebanyak-banyaknya. Penyebab lemas pada lansia sangat banyak, sehingga perlu dicari sesuai keadaan masing-masing. Ini adalah kesalahan yang cukup berbahaya. Seseorang merasa lemas, lalu langsung membeli air kelapa karena menganggap tubuh kekurangan elektrolit. Padahal, lemas bisa disebabkan oleh kurang tidur, anemia, infeksi, gula darah yang terlalu rendah atau tinggi, tekanan darah, efek obat, masalah jantung, penyakit ginjal, dan banyak kondisi lainnya. Kalau keluhannya berat atau mendadak, jangan menunda pemeriksaan hanya karena berharap minuman tertentu akan menyelesaikan semuanya. Sobat Sehat, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam melihat makanan dan minuman alami. Alam memang menyediakan banyak bahan yang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Tetapi makanan bukan berarti selalu menjadi obat. Dan obat pun tidak selalu cocok untuk semua orang. Kondisi tubuh, penyakit yang sudah ada, obat yang digunakan, serta hasil pemeriksaan tetap menjadi bagian penting ketika kita menentukan apa yang sebaiknya dikonsumsi. Kalau Sobat sehat-sehat dan ingin menikmati air kelapa, tidak perlu takut berlebihan setelah mendengar pembahasan ini. Nikmati secukupnya. Tetapi, kalau Sobat Sehat memiliki penyakit ginjal, sedang menjalani dialisis,
memiliki pembatasan cairan, pernah diberitahu bahwa kalium tinggi, atau sedang mengikuti diet khusus dari dokter? Nah, berhenti dulu sebelum menjadikan air kelapa sebagai minuman rutin. Pastikan dulu, apakah kebiasaan itu cocok. Jangan hanya bertanya kepada orang yang sama-sama sakit. Bapak minum air kelapa aman? Berarti saya juga aman kan? Kondisi medis tidak bekerja seperti itu. Dua orang sama-sama memiliki penyakit ginjal pun belum tentu berada pada tahap yang sama. Hasil laboratoriumnya bisa berbeda. Obatnya berbeda. Jumlah urin bisa berbeda. Pembatasan cairannya pun bisa berbeda. Jadi pengalaman orang lain boleh didengar, tetapi tidak boleh menjadi resep pribadi. Hal yang sama berlaku untuk berbagai informasi kesehatan di internet, termasuk video seperti ini. Informasi umum bisa membantu sobat sehat memahami sebuah topik, tetapi tidak bisa menggantikan pemeriksaan dan anjuran yang dibuat khusus untuk kondisi tubuh Anda. Kalau dokter sudah memberikan batasan cairan atau kalium, jangan mengubahnya hanya karena melihat seseorang mengatakan satu bahan tertentu selalu sehat untuk ginjal atau jantung. Sekarang mari kita sederhanakan semua pembahasan ini. Kalau sobat sehat tidak memiliki penyakit khusus dan ingin minum air kelapa, nikmati dengan wajar sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Kalau membeli produk kemasan, periksa labelnya, jangan berlebihan. Dengan tambahan gula, jangan menjadikannya satu-satunya minuman andalan. Dan jangan percaya bahwa semakin banyak air kelapa diminum, semakin bersih atau semakin sehat ginjal kita. Tetapi kalau sobat sehat memiliki penyakit ginjal, terutama dengan fungsi ginjal yang menurun, pernah memiliki kadar kalium tinggi, menjalani dialisis, mendapatkan pembatasan cairan, atau sedang mengikuti pengaturan makan khusus, jangan asal meniru pola minum orang sehat. Air kelapa mengandung kalium, dan bagi sebagian pasien perlu diperhitungkan. Diskusikan dengan tenaga kesehatan yang memahami kondisi dan hasil pemeriksaan sobat sehat. Nah, sekarang saya ingin sobat sehat mengingat kembali judul video ini. Stop dulu. Lansia jangan minum air kelapa sebelum tahu kondisi ini. Kondisi yang kita maksud bukan satu penyakit rahasia yang harus ditakuti. Intinya adalah kondisi tubuh masing-masing, terutama kondisi fungsi ginjal, kadar kalium, pengaturan cairan, penyakit jantung tertentu, dan penggunaan obat yang mungkin memengaruhi keseimbangan mineral. Jadi jangan sampai setelah menonton video ini sobat sehat langsung berkata, "Wah, berarti air kelapa berbahaya." Tidak begitu. Air kelapa bukan musuh. Yang berbahaya adalah ketika kita mengonsumsi sesuatu tanpa mengetahui apakah tubuh kita cocok atau tidak. Bahkan makanan dan minuman yang baik sekalipun bisa memerlukan pengaturan khusus pada kondisi medis tertentu. Karena itu, kesehatan membutuhkan pemahaman, bukan sekadar ketakutan. Saya lebih suka sobat sehat menggunakan prinsip sederhana ini. Sebelum menjadikan suatu makanan atau minuman sebagai kebiasaan setiap hari, tanyakan 3 hal. Apa kondisi kesehatan saya? Apakah saya punya pembatasan makanan atau minuman tertentu? Dan apakah kebiasaan ini benar-benar diperlukan? Atau saya hanya ikut-ikutan karena mendengar klaim yang terdengar meyakinkan? 3 pertanyaan sederhana ini bisa membantu kita lebih bijak. Pada usia lanjut, kita juga sering memiliki lebih dari satu kondisi kesehatan. Seseorang bisa memiliki diabetes sekaligus tekanan darah tinggi. Bisa juga ada gangguan ginjal dan penyakit jantung secara bersamaan. Karena itu, memilih makanan tidak selalu bisa menggunakan satu aturan sederhana. Sesuatu yang cocok untuk satu masalah, belum tentu otomatis cocok untuk kondisi lain. Inilah alasan mengapa pola makan pasien perlu dilihat secara menyeluruh. Sobat sehat, kesehatan bukan tentang mencari satu minuman paling sakti. Bukan air kelapa, bukan jus tertentu, bukan rebusan tertentu, dan bukan pula satu bahan dapur yang dikonsumsi setiap hari tanpa batas. Kesehatan dibangun dari kebiasaan yang lebih besar, mengontrol tekanan darah, menjaga gula darah, minum sesuai kebutuhan dan anjuran, makan beragam, tetap aktif sesuai kemampuan, tidur cukup, dan memeriksakan diri bila ada masalah. Kalau selama ini, sobat sehat, minum air kelapa karena suka rasanya dan kondisi kesehatan,
tidak memiliki pembatasan khusus. Tidak perlu panik. Tetapi kalau selama ini Antum minum setiap hari karena yakin air kelapa bisa menyembuhkan atau membersihkan ginjal, mungkin sekarang saatnya mengubah cara pandang. Jangan menggantungkan kesehatan ginjal pada satu minuman. Lebih baik fokus pada langkah yang benar-benar sesuai dengan kondisi medis Anda. Sekarang saya ingin bertanya kepada Sobat Sehat. Selama ini, Anda minum air kelapa karena memang suka, karena cuaca panas, atau karena percaya air kelapa bisa menyembuhkan penyakit tertentu? Coba tuliskan pengalaman Sobat Sehat di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman tersebut bisa menjadi bahan diskusi dan pembelajaran. Tetapi ingat, pengalaman pribadi tidak selalu berarti cocok untuk semua orang, terutama kalau sudah berkaitan dengan penyakit kronis. Kalau video ini membuat Sobat Sehat lebih paham bahwa minuman alami tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh, jangan lupa tekan tombol like, subscribe Sobat Sehat Penyakit Dalam, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman, terutama kepada lansia yang memiliki kebiasaan minum air kelapa setiap hari tanpa mengetahui apakah kondisi kesehatannya memang sesuai atau tidak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, Sobat Sehat. Ingat, jangan takut pada makanan atau minuman tertentu hanya karena mendengar satu informasi. Tetapi jangan pula langsung percaya bahwa sesuatu pasti aman hanya karena berasal dari alam. Kenali kondisi tubuh, ikuti anjuran dokter jika memiliki penyakit tertentu. Dan jangan ragu bertanya ketika bingung mengenai makanan atau minuman yang cocok untuk kondisi kesehatan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya di Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kita akan terus membahas keluhan yang sering dialami lansia, penyakit dalam, makanan sehari-hari, buah, sayuran, dan berbagai bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Tujuannya sederhana, agar Sobat Sehat bisa lebih memahami tubuh sendiri dan mengambil keputusan kesehatan dengan lebih bijak. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi, Sobat Sehat.